Yakin mengharapkan Jokowi setelah lengser pada 20 Oktober nanti tangannya itu dikecek atau diborgol. Jadi proses hukum yang seadil-adilnya harus diterapkan pada Jokowi keluarga, karena kalau tidak ada proses hukum untuk mengadili Jokowi yang ternyata korupnya, harus diterapkan pada Jokowi keluarga. Karena kalau tidak ada proses hukum untuk mengadili Jokowi yang ternyata korup dan zalim. Mbak Amin sehat? Sakit jiwa. Berarti harus diperiksa dulu dong. Diperiksa kesehatan jiwanya. Ada gak nih dokter yang mengusulkan Mbak untuk meriksa kejiwaan? Anda? Siapa itu dokternya? Dokter Tifa. Dokter Tifa. Terus apa kata dokter Tifa? Sesuai usulan dokter Tifa, harus segera diperiksa kesehatan jiwanya. Oh iya. Berarti Mbak harus diperiksa dulu dong kejiwaannya. Insya Allah. Ya udah, semoga berjalan lancar ya Mbak, periksa kejiwaannya. Oke. Nah, sekarang saya mau nanya nih sama Mbak. Apa? Atas dasar demokrasi seperti yang Mbak dengung-dengungkan itu, kita berandai-andai nih, jika seandainya ada sekelompok orang yang ingin mengadili Mbak atas dasar ujaran kebencian yang selama ini Mbak lakukan terhadap sesama warga negara, itu kira-kira bisa nggak? Tidak bisa diadili. Loh, kok nggak bisa? Dasarnya apa? Karena apa? Karena wong edan. Oh, karena wong edan. Emang kalau wong edan nggak bisa diadili ya Mbak? Wong edan tidak bisa diadili. Ya udah Mbak, periksa dulu kesehatan kejiwaannya ya. Insya Allah. Ya boys. Lan. Haji Ahmad Dahlan. Ya. Muhammadiyah. Ton. Pandu Hizbul Wathan. Pandu. Aku wis lereng wis sing sapa wis ngombe aom neh wis ngerum wis apa aku Gibran Apa tel gatel? kamu harus segera mundurkan diri, titik. Loh, wis mundur terus lapo? Nanti diganti oleh tokoh yang lebih mampu Oh, dasmu ngono kuwi, Mbak. Sopo tokoe? Abah ta? dan masuk akal. Masuk akal dasmu ngono kuwi. Lah wong nata Jakarta morat-marit ngono kok. Kalau misalnya Gibran, Wong wis dikandani. Nek abah iki ora ana gunane. yang memang nggak ada gunanya itu, Lah yo, dong saiki tel. Nek wong kuwi emang ora ana gunane. Lah terus menurutmu piye tel? Nek politik tanpa abah iku. insya Allah atmosfer politik kita itu pelan-pelan akan pulih. Janjane iki politik tak penyakit to tel. Lah wong jak bahasan politik kok koyok malah bahas
penyakit lama-lama akan pulih. Wis to, manut aku. Tuwek iki rasah elu-elunan bahas politik ora nyambung. Wong pikiranmu iki pikiran jaman baula kok melu-melu nyaran ke bahas politik. Mending tuwek yo Tel. Enak ono momong putu, akeh ono ngibadah kanggone sangu sok nikmati Tel. Dong ora, nek ora dong tekan carane. Seret Jokowi ke meja hijau supaya seret-seret bathukmu amblek kuwi. Bathukmu lho diseret gesut ning aspal ngono. Sampeyan ki tuwek, Mbah, nggih panutan sing nom-nom ngene iki ora marai elek ngono kuwi. Bathukmu lho gesut ning aspal, diseret gesut ning aspal. Ben melonyoh bathukmu ben sadar. Seruling sakit sembunyi. selama Gibran masih nongkrong sebagai wapres, sampai kapanpun tidak pernah dapat berkah dari Allah SWT. Kalau dengan cawe-cawenya, Mister Cawe-Cawe itu menjagokan jagonya pasti akan tunduk ke Xi Jinping. Ya, Indonesia ini akan diansus, akan ditelan, ya, akan dicaplok oleh PKC, oleh Cina. Indonesia itu kecil, gak sebanding. Apalagi di Indonesia ini banyak orang-orang Tionghoa, teman-teman kita itu yang berdui kewarganegaraan, ya, double citizenship, itu jadi agen yang sangat baik, ya, buat mereka untuk menjual, menyerahkan diri bangsa kita ini dengan kekayaan alamnya yang luar biasa itu ke haribaan Partai Komunis Cina. Omongannya gedabrus, alah entut berut. Jadi keluarga Kendir nan pokok ini tidak peduli dengan kemarahan rakyat. Nah, Gibran, pendekar Fufu Fafa, dan Kaisang, Kucil yang isi kepalanya persis sama dengan abangnya, yaitu isinya serba pornografi dan menantang kita semua. Bayangkan keduanya berpakaian kaos hitam bergambar siluet bapaknya dan kaos bertuliskan Putra Mulyono. Ini betul-betul menantang kita. Keduanya monster muda ini terang-terangan sedang menantang dan mengejek bangsa Indonesia. Seolah-olah dua-duanya ini mengatakan, hei bangsa Indonesia, mau apa kalian? Hal itu betul-betul luar biasa, ya. Jadi saya tidak bisa mengekspresikan dengan kata-kata betapa sombongnya, betapa ya kementusnya, ya, anak-anaknya Mulyono ini, ya. Saudaraku, 10 tahun berkuasa si Mulyono yang sombong, tengil, pekok dan ugal-ugalan ini menginjak-injak konstitusi, menghancurkan demokrasi dan menindas rakyat sendiri. Janjimu ternyata saya akan jalan kaki Jakarta Jogja bolak-balik, kalau perlu sambil engklek, ya, engklek, ya. Janjimu ternyata hanya kempros belaka, berarti omongannya besar tetapi nihil isi. Nah, mungkin ada teman Melayu yang lantas berpantun, pikiranmu seolah menerobos alam maya, janjimu ternyata hanya kempros belaka. Ngapain tuh, Mas? Aku nyari Amin Rais ini, Mas. Kenapa dicari Amin Rais? Kurang ajar kok, semakin tua, oye. Kok Kurang bisa ajar tuh? Amin Rais itu. Kenapa, Mas? Lah, Gibran bilangnya sakit jiwa, bilangnya Gibran. Oh Kurang ajar itu namanya. iya. Mau tak cari ini Amin Rais ini. Kurang ajar itu.
Kok bisa itu loh, Gibran sakit jiwa itu loh. Dan kurang ajar tenan itu, Mas. Kok tak cari ini. Jadi nyarinya di situ. Dari sana aku. Nyarinya di situ, Mas. Iya, di sana enggak ada. Nah, kok bisa itu loh? Gibran sakit jiwa itu kurang ajar itu. Waduh. Bahaya orang itu. Tak cari dari tadi enggak ketemu ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbah Sengkuning. Pasti nih mau cerita lagi nih, ya kan? Ya, Mau cerita tentang siapa? Saudara Jokowi. Oh, tentang Pak Jokowi. Silakan, Mbak. Terasa dengan jelas bahwa borok-borok politik Jokowi memang harus kita bersihkan sebersih mungkin dari bumi Indonesia. Caranya, Mbak? Cara membersihkannya gimana? Lewat proses dejokowisasi. Terus? Nah, Jokowi yang tidak punya ijazah SD dan SMP yang otentik ternyata mampu merobek-robek wajah demokrasi Indonesia. Apalagi? Juga kesuksesannya berbohong dan menganggap bangsa Indonesia sebodoh dirinya, tidak ada yang bisa mengingkari. Itulah saudara Jokowi. Udah puas? Nah, sekarang saya mau nanya sama Mbak. Gini, Mbak. Tadi kan Mbak sudah bicara banyak tuh mengenai Pak Jokowi. Nah, sekarang saya mau nanya mengenai kebijakan Pak Jokowi tentang IKN. Gimana menurut Mbak IKN? Sudah begitu terang benderang proyek IKN pasti mangkrak. Pasti mangkrak. Nah, kalau dipersentasikan kira-kira berapa persen? 100% kata saya. Nah, suatu saat kalau IKN udah selesai, Mbak disuruh tinggal di IKN, mau nggak? Emoh tidak rela. Terus Mbak sekarang tinggal di mana? Di tengah hutan belantara. Oh, di tengah hutan belantara. Di area mana itu, Mbak? Di area perbukitan. Pantesan. Ada airnya nggak? Miskin air, kampungan. Nah, gini nih, Mbak. Saya lihat Mbak Jo kan punya banyak pengikut tuh. Nah, sekarang masih ada nggak? Tinggal yang bodoh-bodoh. Tinggal yang bodoh-bodoh. Emang yang pinter-pinternya kemana, Mbak? Yang pandai berargumen dengan baik karena punya akal, ini sudah meninggalkan. Meninggalkan siapa? Saya. Kasihan ini orang, dulu punya banyak pengikut, katanya sekarang udah pada ninggalin. Itu yang namanya sontoloyo. Lagi nih Pak Sun. Asolole. Tak condong. Tambung maneh. Gak berani pulang. Pulang lagi. Asolole. Podot. Tetap enggak. Pak Sandene. Dulan kene nggon sapa? Kowe masa dulan kene marang ramen-ramen kuping.
Sehingga saya sedikit saja Gibran sampai kepada Pak Prabowo, selama Gibran masih nongkrong sebagai Wapres, sampai kapanpun tidak pernah dapat berkah dari Allah SWT. Hanya akan menimbulkan petaka lebih lama lagi. Nah, jadi kita minta atas nama kita semua, tolong diperhatikan Pak Prabowo. Jadi kalau bisa 3 bulan setelah ini segera diganti, lupakan sama sekali. Nah, dan kedua, Mas Prabowo juga harus menekan kepada Bapak LT Pak Mulyono, jangan lagi cawe-cawe terhadap kebijakan saya. IKN sudah bisa dipastikan mangkrak, tidak ada investor luar yang tertarik. Investor kami yang masa mau membantu Jokowi juga hanya ecek-ecek saja. Komitmen mereka cuma 20 triliun, itu pun tentu tidak sekaligus, dan besar kemungkinan hanya simbolik saja. Setelah Jokowi tidak berkuasa, tidak ada lagi. Mbak Amin, ya, pengen tahu dong rencana selanjutnya untuk menggulingkan pemerintahan Pak Jokowi. Ya, kan selama ini Mbah Amin dan kawan-kawan kan ngotot banget tuh pengen memakzulkan Pak Jokowi. Insya Allah. Tapi nggak mampu-mampu. Ya. Nah, untuk rencana selanjutnya apa dong? Kami ini akan membuat sebuah pernyataan. Pernyataan apa? Beri waktu kami beberapa hari. Nanti editor in chiefnya beliau. Siapa editornya siapa? Pak Zaramli. Dia lagi. Nanti Anda semua kami undang lagi ke sini. Diundang kemana, Mbah? Ke sini, ke rumah Pak Zaramli. Mau ngapain tuh? Tukar pikiran. Setelah itu kita beri apa yang penting-penting. Yang penting-pentingnya seperti apa? Harus jelas. Penting-penting yang nggak terbantahkan. Perlu memilih 2 hak. Apa aja tuh? Segera sukarela, ya, mundur, ya. Atau Anda menghadapi rakyat. Kira-kira demikian. Bukannya Pak Jokowi itu udah sering menghadapi rakyat, tiap kunjungan juga menghadapi rakyat. Ayo. Kemudian membaik, tidak arogan, tidak kemelutu. Apa? Kemelutu? Bahasa apa tuh, Mbak? Itu bahasa Jawa. Oh, bahasa Jawa. Nantilah, insya Allah setelah butir-butir itu terjadi, mungkin kita lebih